Pemirsa Cahaya Pagi, sosok yang satu ini hidupnya bersahaja, pas-pasan bahkan sering kekurangan. Namun ternyata niatnya untuk membantu orang lain itu melampaui batas segi finansialnya. Tapi berkat ketulusan dan juga tekadnya, kekurangannya pun bisa ditutupi. Bahkan menjadi berkah tersendiri dalam hidupnya. Langsung aja kita simak, ini dia sosok inspirasi pada hari ini. Rohmat Trimaroto yang mengabdi sebagai anggota Polresta Madiun di bagian sumber daya manusia ini memang meniti karirnya di kepolisian dengan pangkat rendah. Penghasilannya pun tentu bisa ditebak, bisa dikatakan pas-pasan, bahkan lebih sering kurang. Namun begitu, pasangan suami istri asal Madiun, Jawa Timur yang dikaruniai satu anak masih kecil ini menjalaninya dengan senang dan bahagia. Uniknya, ia punya visi hidup yang besar. Ingin sekali bisa mengasuh anak-anak yang kurang beruntung dan kurang mampu. Meskipun ia sendiri juga sadar kalau dirinya sendiri masih kekurangan. Apa yang keinginan saya ketika saya bisa memakai baju seragam yang saya kenakan sekarang ini, saya berangkat dari kerja keras saya tanpa ada yang membimbing ataupun yang membina, sehingga saya punya kemauan dan keinginan ketika nanti saya bisa makan 2 piring, yang 1 piring akan saya kasihkan ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Kondisi kekurangan ini pun juga disadari sang istri Helnia. Keinginan mulia sang suami memang melampaui kemampuan finansialnya. Anak masih umur 1 tahun gitu. Udah posisi saya udah mentok, ketika akhir bulan punya uang cuma tinggal 20.000. Saya cuma bisa bagi 20.000 ini, yang 10.000 buat kita makan, yang 10.000 buat bensinnya dia gitu kan. Itu udah maju mundur mau ngutang susu itu, ya Allah. Namun begitu, keinginan memiliki anak asuh, berbagi kepada anak yang kurang mampu selalu menggelora pada dirinya. Maka tak henti-hentinya ia keluhkan semua keinginannya itu pada Allah SWT. Ia tak pernah meninggalkan salat tahajud sambil mengadu, meminta dan memohon agar keinginannya terkabul. Jalan rezeki mulai terbuka saat Rohmat pindah tugas di Surabaya di tahun 2005. Sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan modal untuk membuka sebuah usaha penjualan pulsa. Usaha ini kemudian berkembang dengan penjualan HP bekas yang Rohmat bawa seminggu sekali dari Surabaya. Dan atas izin Allah SWT pula, perlahan usahanya semakin maju. Akhirnya Allah SWT mempertemukan Rohmat dengan Ketut, anak asuh pertamanya. Sebuah pertemuan yang memilukan. Rohmat terkesima dengan kondisi keluarga bakal anak asuh pertamanya ini. Saya ke sana sungguh tragis sekali kehidupannya. Rumahnya masih pakai anyaman bambu itu, terus sedangkan posisinya waktu itu neneknya itu lagi ngerebus panci itu, dalamnya air ditutup gitu. Air udah kayak mendidih itu. Sedangkan si cucu ini nangis saja. Nangis ya karena kelaparan itu. Niki Mbak ngerebus napa Mbah niki Mbah? Ya Allah, Mbak. Niki napa niki, Mbak? Jadi kayak kisah zaman Nabi itu. Bohongin cucunya, yang direbus itu batu. Melihat ketulusan Pak Rohmat dan istri, akhirnya sang nenek pun mengizinkan cucunya untuk mereka bawa ke Madiun. Tindakan keluarga ini pun kontan menjadi omongan tetangga, karena dirinya yang masih dianggap kekurangan malah mengambil anak asuh. Jangankan untuk punya anak asuh, untuk anak sendiri aja mungkin sangat-sangat kesulitan. Tapi karena kita nekat, terus saya pikir ada usaha. Cuma saya punya prinsip sama suami, yang hidup ini kita, jadi nggak peduli omongan orang. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Berkat doa dan ikhtiar yang tidak pernah putus, Allah tidak hanya memberi kepercayaan satu anak asuh saja. Rohmat dan sang istri kini justru menanggung puluhan anak di rumahnya. Sekarang total 79, itu yang di sini sekarang 19 anak. Itu pernah 24 anak ngumpul pernah. Karena di sini nggak full, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 1 minggu juga ada kayak gitu. Karena keinginan anak kan berbeda-beda.
Ada yang orang tuanya memang menginginkan anaknya ada perubahan, ada yang saudaranya menginginkan anaknya itu ada peningkatan taraf kehidupannya, dia titipkan ke saya. Ada yang kemarin Januari 2 orang selesai S1, sekarang udah nikah. Meski kini menanggung begitu banyak anak-anak miskin dan terlantar, keluarga Rohmat tak pernah kekurangan. Ada saja rezeki yang mereka peroleh untuk nafkah mereka, sekolah, bahkan keperluan lainnya. Subhanallah, Allah kabulkan doanya dan Allah berikan rezeki. Dalam hadis Rasulullah SAW, khairu baitul muslim fihi al-yatim yuhsanu ilaihi. Subhanallah, sebaik-baik rumah orang-orang muslim itu adalah apabila di dalamnya ada anak-anak yatim yang dicintainya, apabila di dalamnya ada anak fakir miskin dicintainya, anak-anak fuqara yang dicintainya. Masya Allah, ini adalah sungguh menginspirasi buat kita. Quran, doa itu mempercepat keinginan kita dan mengabulkan doa yang kita inginkan. Dan benar adanya, karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti saat Allah menitipkan bersamaan dengan rezekinya.